Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Well To Do sekalian, siang ini kita akan melakukan sebuah perjalanan. Kita akan ngevlog lagi menuju ke sebuah air terjun yang berada di wilayah Aceh Besar. Tepatnya ada di Sare atau di Tahura Sare, Aceh Besar. Wisata air terjun Tahura tersebut terletak di ujung bawah atau tepatnya di antara kaki Gunung Selawah Agam dan Gunung Selawah Inong, Sare, Kecamatan Lembah Selawah. Juga biasa disebut dengan air terjun Tahura Pocut Merah Intan Sare. Semoga kita bisa sampai ke tujuan dan mendapatkan keindahan air terjun Tahura itu. Walaupun kita belum pernah ke sana, kita akan mencari keberadaan air terjun Tahura Pocut Merah Intan Sare. Yuk ikuti terus. Aceh Besar adalah sebuah kabupaten di Aceh dan lokasinya pun berdampingan dengan kota Banda Aceh. Kabupaten tersebut memiliki pesona alam yang sangat indah dan menawarkan banyak destinasi wisata. Salah satu wisata di Aceh Besar tersebut adalah air terjun Tahura yang terletak bersampingan dengan rumah pohon atau yang sering disebut Tahura Aceh Besar. Wisata air terjun Tahura tersebut terletak di ujung bawah atau tepatnya di antara kaki Gunung Selawah Agam dan Gunung Selawah Inong Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Wisata air terjun Tahura Sare tersebut sedang banyak diminati atau dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Selain rumah pohon Tahura Sare tersebut, ada hal lain yang lebih menarik perhatian para pengunjung, yaitu air terjun Tahura Pocut Merah Intan Sare. Berbicara tentang air terjun Tahura tersebut, ternyata jalan untuk menyusuri ke air terjun akan membutuhkan tenaga ekstra dan tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pengunjung. Bagi Anda para pendaki gunung atau yang gemar hiking, tentu tempat ini akan memberikan aroma tersendiri dalam perjalanan menuju air terjun tersebut. Air terjun ini letaknya di seberang jalan bersebelahan dari lokasi komplek rumah hutan Tahura. Untuk bisa melakukan perjalanan ke air terjun tersebut, para pengunjung akan dibimbing oleh 2 orang polisi hutan. Dan pengunjung pun harus membayar sekitar 100.000 per trip agar bisa menuju ke lokasi air terjun Tahura, Lembah Selawah tersebut. Pada saat mendaki gunung, kamu akan melihat serta melewati lembah dan hutan yang memiliki keindahan tersendiri bagi para pendaki. Saat ini kita masih di perjalanan antara Silimom menuju ke Sare. Perjalanan bisa ditempuh antara 40 sampai 45 menit atau bahkan 1 jam. Ngomong-ngomong tentang air terjun Tahura ini, sejak wabah COVID-19, menurut informasinya sudah jarang dikunjungi oleh para pelancong atau para pengunjung, termasuk Taman Tahura. Maka semoga kita akan sampai di sana dan masih ada petunjuk untuk menuju ke air terjun Tahura itu, dan kita juga akan
melihat Taman Tahura yang ada di Sare tersebut. Yuk lanjut terus. Di sepanjang perjalanan menuju ke Sare, sebelum sampai ke Tahura, kita akan disuguhi dengan pemandangan alam yang indah dengan jalan yang berkelok-kelok, sehingga menambah keindahan pemandangan alam yang ada di sekitarnya. Di kanan kiri jalan banyak ditumbuhi pepohonan, dan juga kita akan melewati sekolah polisi negara, kemudian juga akan melewati hutan-hutan pinus, dan selanjutnya nanti juga banyak sentra makanan ringan berupa keripik, aneka keripik, baik keripik singkong, keripik sukun, keripik ketela, dan sebagainya. Setelah kita nanti sampai di Sare, kita masih harus menuruni jalan lagi sampai ke perbatasan antara Aceh Besar dengan Sikli, dan disitulah terdapat hutan Tahura. Sahabat Well To Do sekalian, kita sekarang sudah sampai di Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Di Sare ini juga sudah merupakan daerah yang cukup tinggi datarannya, sehingga udara sudah sejuk, dan sebentar lagi kita akan turun lagi dari Sare ini menuju ke Tahura. Sebelum sampai ke Tahura, kita mampir dulu di kedai keripik dan juga minuman untuk membeli beberapa botol minuman sebagai bekal nanti di hutan raya. Kita membeli beberapa botol minuman untuk dibawa menyusuri Taman Hutan Raya Aceh Besar ini. Sahabat Well To Do sekalian, kita sudah sampai di
Tahura, Taman Hutan Raya. Setelah kita berbincang dengan penjaga Tahura ini, ternyata akses menuju ke air terjun itu sudah sulit dilalui karena selama wabah Covid, masyarakat atau pengunjung tidak lagi mengunjungi air terjun itu, dan jalan-jalan setapak pun sudah tertutup dengan semak-semak dan jaraknya pun cukup jauh. Jadi karena ini waktu sudah sore, sepertinya kita tidak bisa mencapai tempat yang kita tuju, nanti kemalaman atau tersesat. Jadi kita putuskan untuk sore ini kita tidak jadi menuju ke air terjun. Kita akan berburu pemandangan di hutan Tahura dan sekitarnya ini. Jadi kita juga akan mengambil foto-foto tanaman yang ada di hutan ini. Ikuti terus sahabat. Di sini adalah komplek tempat penjagaan hutan Tahura. Sahabat Well To Do, beginilah kondisi di Tahura, Taman Hutan Raya. Di sini masih banyak pohon-pohon pinus yang sudah sangat tua dan banyak juga pohon bambu. Suasananya masih sangat alami. Di antara pohon-pohon pinus ini masih juga ada pohon-pohon bambu, sehingga membuat suasana lebih tampak liar. Dan harus hati-hati juga, di tempat seperti ini bisa saja muncul ular kobra. Di hutan ini masih kita temui juga pohon-pohon besar dan juga batu-batu besar di sekitaran pohon. Dan di sini tampak juga bangunan sebuah rumah tua, masih di komplek penjagaan. Ini ada pohon belimbing puluh. Sahabat Well To Do sekalian, kini kita berada di Tahura, Taman Hutan Raya. Di sini ada bangunan
Kalau dilihat bentuknya gayanya masih gaya Eropa, bisa saja ini mungkin peninggalan Belanda dulu. Karena di sini dahulu memang hutan-hutan pinus. Di sini juga masih cukup tampak terawat. Coba kita lihat dalamnya. Nah, ada ke lantai 2. Dindingnya dari papan. Kalau kita lihat bagian atapnya masih seperti daerah-daerah yang ada di Eropa. Jadi ini semacam villa gitu. Sahabat well-to-do sekalian, ternyata di sini juga masih ada toilet, dan toiletnya kayaknya masih terawat, betul, masih terawat dan masih digunakan. Jadi ini rumah semacam villa yang ada di Taman Hutan Raya di daerah Sare, Aceh Besar. Di sini juga masih ditemukan rumah pohon, namun sepertinya sudah tidak difungsikan lagi. Rumah pohon ini berada di antara pepohonan pinus. Bisa untuk melihat sudut pandang daripada rumah ini. Coba kita naik ke atas, tapi harus hati-hati karena papannya udah mulai lapuk dan sudah mulai pada patah. Harus hati-hati, bisa ambruk nih. Nah, seperti ini di atas masih ada tempat-tempat duduknya. Jauh di sana sepertinya itu dulu kolam renang. Karena di sini tidak ada atap, aduh hampir aja ambrol. Sudah tidak ada atapnya sehingga kena air hujan dan mulai pada lapuk. Sahabat well-to-do sekalian, ini pohon ini nampaknya bekas permainan flying fox ke arah sana. Namun sejak wabah COVID sekarang tidak digunakan lagi. Di sana tampak di atas bukit pepohonan pinus yang masih cukup lebat. Dan pohon-pohon ini memang sungguh besar. Pohon yang ada di depan kita pun ini juga sangat besar. Pohon pinusnya. Dan masih sangat tinggi dan ini tampak sangat tua. Di bawah sana ada rumah villa yang tadi kita dekati. Di atas dinding ada tulisan Pustaka Alam Pocut Merah Intan. Jauh di bawah sana adalah Jalan Raya Banda Aceh Medan. Menuruni tangga harus hati-hati sahabat karena sudah lapuk. Ini semuanya yang bawah sudah pada lepas dan sudah memang goyang-goyang. Kita akan maju lagi menuju tengah hutan sana apa yang ada. Harus hati-hati karena di hutan-hutan seperti ini bisa aja ini sarangnya ular, terutama ular kobra. Lantai hutannya banyak pohon-pohon yang sudah busuk, sudah pada tumbang. Pohon pinus, pohon pinusnya tinggi-tinggi sekali.
Yun, sahabat sekalian, kita kemari sambil berburu foto. Ini ada nemu semacam buah bunga bangkai mungkin. Warnanya kuning, sangat indah. Di sini ada jalan setapak menuju ke bukit sana, dan masih pepohonan pinus. Kebanyakan tanamannya adalah pohon pinus di antara semak-semak yang lain. Di depan kita ini ada batu yang sangat besar juga. Pohon-pohon yang sudah tumbang juga sangat banyak. Sahabat Well-to-Do sekalian, jadi sore ini kita gagal menuju air terjun yang tempatnya di bawah sana jauh. Mungkin perjalanannya bisa 1 jam lebih. Dan sekarang jalan-jalannya sudah tertutup karena sudah lama tidak dikunjungi. Jadi kita bisa tersesat kalau memaksakan untuk menuju ke air terjun sore ini. Jadi lain kali bisa kita kunjungi lagi. Sekarang kita masih mendaki menuju ke hutan yang ada di atas, sambil berburu foto-foto tanaman yang indah di sekitar hutan ini. Tuh lihat semuanya, pohon-pohon pinusnya masih cukup banyak dan pohon-pohon tua. Suara-suara binatang hutan terdengar. Kita sudah cukup tinggi berada di atas bukit. Sudah terasa capek juga lutut ini mendaki. Kita sudah berada di atas bukit. Sekarang di sini ada tempat yang rata sedikit. Tapi di depan sana naik lagi. Dan suasananya sangat sepi. Cuma suara-suara binatang hutan yang kita dengar. Aduh. Dan sepertinya kita tidak bisa masuk terlalu jauh lagi karena kita tidak tahu apa yang ada di sana, sahabat sekalian. Suasananya sudah sepi sekali di sini. Banyak pohon-pohon atau tanaman liar yang berduri. Seperti ini suasana di tengah hutan Tahura di daerah Sare Aceh Besar, dan merupakan perbatasan antara Pidi dengan Aceh Besar. Wow, di depan sana ada kita temukan jamur-jamur kayu yang sangat indah dan sangat fotogenis, sangat bagus kalau kita foto. Coba kita lihat, ini ada kawan kita yang lagi ambil foto di situ. Sungguh indah tanaman-tanaman jamur yang tumbuh di hutan ini, di kayu yang sudah membusuk. Sahabat Well-to-Do, ini saya kesangkut di pohon duri. Jaket saya kena duri, pipi saya kena duri. Jadi harus hati-hati. Sebentar, saya pegangan tangan.
Ini coba ada duri-duri yang di belakang nggak? Yang nyangkut ada nggak? Ini nggak tahu nih duri-duri. Hati-hati Yun, di situ nyangkut loh. Bisa kena duri tadi. Jadi ini durinya sahabat nih. Nah, duri-duri semua. Kita nggak bisa ngambil dari sebelah sana. Nangka nih. Kita menemukan jamur, entah enak dimakan atau tidak ini, tapi ini sangat bagus untuk difoto-foto karena kita jarang jumpai. Ah, tuh. Yang foto-foto dari sana juga kena duri. Saya tadi tidak tahu kalau itu pohon duri. Jadi harus hati-hati sahabat. Ini di dalam semak belukar. Coba kita lihat sekitarnya. Nah, di atasnya semuanya belukar semua. Ini memang betul-betul berada di hutan setelah kita naik cukup tinggi ke atas bukit. Ini ke puncak gunungnya sana sangat tinggi. Kita masih naik sedikit lagi. Walaupun lutut sudah lemas. Ini pohon ara. Sepertinya kita tidak bisa naik lagi karena sudah cukup jauh dan suasana pun sepi sekali. Di sini pohonnya memang tidak pohon-pohon besar, tapi masih pohon-pohon liar yang banyak durinya. Dan juga di sini kayaknya ada banyak bekas babi-babi hutan, sehingga bisa saja kita masih bertemu dengan babi hutan di sini, atau mungkin masih ada harimau atau bahkan gajah di atas bukit sana. Sekarang kita mulai turun kembali. Yang kayak bajakah itu. Apakah ini yang disebut kayu bajakah? Jadi kalau ini dipotong ada keluar airnya, seperti yang ada di Kalimantan itu. Banyak sekali pohon-pohon di sini yang jenis ini. Pohonnya menjalar kemana-mana. Nah, kita sudah sampai kembali di tempat yang ada pohon-pohon pinusnya. Pohon-pohon pinus di sini memang tinggal sebagian kecil saja. Yang bagian-bagian di luar sana sudah banyak ditebang dan dijadikan tanah garapan yang digarap oleh masyarakat sekitar. Baik untuk pertanian, ditanami jagung, singkong besar. Di depan kita ini pun sudah pernah terbakar atau dibakar, tapi belum roboh, dan pohon ini sangat besar sahabat. Tuh, besar kali sampai atas. Kita akan terus turun ke dasar lagi menuju jalan raya. Kita akan kembali ke tempat kita. Ini memang sebenarnya trek untuk mendaki ke atas bukit. Namun ini suasana sudah sore, sekitar jam 5 atau lewat. Jadi kita akan kembali.
Ini tanaman jenis keladi. Saya kurang hafal jenisnya namanya apa. Tapi ini tanaman yang cukup berharga bila berada di dalam pot. Ini di sini tumbuh dengan sangat subur. Sahabat well to do sekalian, sore ini matahari muncul kembali dan kita sudah berada di luar hutan yang tadi kita masuk. Di sini ada semacam monumen tulisan Save Our Forest, yang artinya jagalah hutan kita. Dan di samping saya ada sebuah pohon pinus yang sudah ditumbuhi tanaman sejenis keladi yang merambat. Dan di sini ada semacam kolam renang yang sudah tidak terawat lagi dan tidak digunakan kembali. Kolam renang ini cukup luas dan saat ini sudah tidak dipakai kembali. Dan ini ada di tengah hutan seperti yang kita lihat. Kita masih terus menyusuri Tahura ini, Taman Hutan Raya ini. Ini di sini dulu sepertinya kafe, tempat jualan tiket dan juga minuman. Namun sekarang kita lihat kondisinya sudah tidak terawat lagi. Tiangnya pun sudah mulai pada mereng. Tempat duduknya pun tidak terawat lagi. Seperti ini kondisinya dilihat dari dekat. Semua sudah tumbuh rumput. Kamar mandi atau WC-nya pun sudah tidak digunakan lagi. Sahabat sekalian, tuh kolam renang ada di sana. Yang tadi sudah kita tengok sudah tidak difungsikan lagi. Ini juga tampak sepatu-sepatu. Ada tulisan TNI AD di sini yang sudah tidak digunakan lagi. Dan di depan kita ini tempat permainan anak-anak. Ini juga sudah usang, tidak digunakan lagi. Padahal tempatnya sangat strategis, sangat bagus. Dan kali ini tempat ini pun sudah tidak berfungsi kembali. Di depan sana sudah tampak jalan raya Banda Aceh Medan. Artinya kita sudah sampai tempat, sudah di bawah lagi. Seperti ini kondisi taman yang berada di Tahura ini. Sahabat well to do sekalian, kita masih menelusuri Tahura. Di sini juga cukup indah tempatnya. Namun sekali lagi semuanya sudah tidak berfungsi kembali. Seperti yang kita lihat, kayu-kayu pun sudah mulai membusuk. Sudah tidak digunakan lagi. Mari kita lihat tempat-tempat duduk, tempat bersantai. Nah, di depan sana sudah tampak mobil-mobil di jalan raya Banda Aceh Medan. Jadi di sini ada tulisan objek wisata UPTD Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan Aceh. Jadi sebenarnya di sini
banyak sekali dulu ada pos pintu masuk, PKG Sare, pengamatan burung, rumah pohon, kantor Tahura. Ternyata yang atapnya seperti di Eropa tadi kantornya, rumah pohon yang tadi sudah kita naiki, flying fox-nya sudah nggak berfungsi. Bisa ada perkemahan, ada jalan setapak, jembatan tali, foto prewed. Nah, dan inilah yang akan kita datangi, air terjun. Ternyata air terjunnya sudah jauh sekali dari sini sehingga kita tidak bisa karena sudah sore. Sahabat sekalian, seperti ini di pemandangan di tempat parkir masuk menuju ke Tahura tadi. Banyak tanaman-tanaman besar, tanaman bunga yang sudah tak terawat lagi. Tempat-tempat duduk ini sudah tidak terawat lagi. Sahabat sekalian, tadi kita lewat jalur selatan, jalur pintas, dan ternyata tempat pintu masuknya berada di sini. Ini adalah tempat parkir, dan sekarang seperti udah kita lihat sudah tidak difungsikan lagi. Di sini tempat parkirnya, dan di sana menuju ke pintu masuknya. Sampai tadi kita udah menjelajahi ke atas di trek pendakian. Dan di depan kita ini adalah Jalan Raya Banda Aceh Medan. Ini masih di daerah Sare Aceh Besar, dan sebentar lagi di sebelah utara sana ada perbatasan antara Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi, Sikli. Bangunan di depan kita ini adalah tempat pembelian tiket. Nah, ini adalah tempat pembelian tiket yang sekarang sudah kosong, sudah tidak berfungsi lagi. Ini dinding pun sudah roboh. Selamat datang di lokasi wisata alam Islami. Berdua-dua di tempat sepi. Jam pengunjung udah jatuh semua ini. Di sana Jalan Raya Banda Aceh Medan, dan lalu lintas tampak cukup ramai. Sebelum pulang kita akan sholat asar dulu. Ini sudah jam 5, dan di sini ada musola yang bisa digunakan untuk sholat. Airnya pun di sini tersedia untuk wudhu, dan airnya sangat dingin. Di belakang sana juga masih ada toilet yang bisa digunakan. Ya sahabat sekalian, kita sekarang sholat dulu di musola di Tahura ini. Hari sudah cukup sore, kita batal mengunjungi atau mencari lokasi air terjun. Akan kita lanjutkan lain kali. Sekarang kita akan ini adalah waktunya pulang. Kita akan menuju ke tempat kediaman kita. Jadi ikuti terus. Di sini adalah pintu masuk menuju ke kantor-kantor penjagaan dan kantor-kantor yang ada di Tahura ini. Sahabat well to do sekalian,
Saatnya kita pulang dan kita akan melalui jalan-jalan yang berkelok-kelok dengan kanan kirinya banyak sekali pemandangan indah berupa pepohonan dan hutan-hutan. Dan ini adalah merupakan jalan utama lintas Sumatera, Banda Aceh, Medan. Dan di depan sana nanti di daerah Sari kita akan mampir ke sebuah restoran atau rumah makan. Dan kita akan memesan makanan karena kita sudah mengelilingi hutan dan perut kosong untuk mengisi energi selanjutnya sambil minum kopi atau jahe panas untuk menghangatkan badan di udara dingin daerah Sari ini. Yuk ikuti terus. Sahabat Well To Do sekalian, demikian vlog kali ini, yaitu menyusuri Tahura, Taman Hutan Raya di daerah Sari, Kabupaten Aceh Besar. Rencana kita menuju ke air terjun Tahura ini batal karena waktu sudah terlalu sore. Menurut saran daripada penjaga hutan itu, kita harus datangnya lebih siang lagi atau pagi hari, karena sudah lama air terjun itu tidak dikunjungi wisatawan karena pandemi COVID-19. Daripada kita nanti tersesat ataupun tidak sampai ke tujuan karena sukarnya medan, karena sudah tumbuh lagi tanaman-tanaman liar di sepanjang jalan, maka kita tunda. Semoga di hari lain kita bisa mengunjungi dan sampai ke air terjun yang kita harapkan tadi. Demikian kita menuju ke rumah kita masing-masing dan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.